Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari dengan NRP 204010181. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluannya. Organisasi pada sebuah bank yang berbadan hukum harus mempunyai garis tugas dan wewenang yang jelas. Hal ini dimaksud agar proses kerjasama antara atasan dan bawahan terjalin dengan baik, sehingga para bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan dengan bidangnya masing-masing, sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan baik. Lalu adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi bank sangat tergantung pada kebiasaan di masing-masing bank tersebut. Namun secara garis besar, struktur organisasi pada sebuah bank dengan bank yang lainnya itu relatif sama. Nah, terbagi ke dalam dua divisi, yaitu divisi bisnis dan divisi operasional. Lalu di sini ada tugas personal pada struktur organisasi bank pada kantor cabang. Yang pertama, pimpinan cabang, yang kedua, manajer kredit dan pemasaran, yang ketiga, manajer operasional, yang keempat, audit dan internal kontrol, yang kelima, unit akuntansi dan pelaporan, yang keenam, unit SDM dan umum. Di sini yang pertama ada pimpinan cabang. Nah, pimpinan cabang ini bertanggung jawab kepada direksi dan kepala divisi kantor pusat yang membawahi yang pertama manajer kredit dan pemasaran, yang kedua manajer operasional, yang ketiga kepala cabang pembantu. Nah, fungsi dari pimpinan cabang itu sendiri adalah bertanggung jawab kepada seluruh pelaksanaan pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan SDM, serta merencanakan dan memonitoring target atau pencapaian sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Lalu di sini ada tugas pokok pimpinan cabang harian dan mingguannya. Yang pertama, mengawasi dan memastikan hasil kerja seluruh unit pada masing-masing bidang di bawahnya telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu di sini bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan likuiditas harian sebagai sarana operasional lingkungan di kantor cabang. Lalu bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan yang berada di ruang lingkup kantor cabang. Di kantor cabang di sini cabang pembantu dan kantor kas. Nah, lalu melakukan monitoring perkembangan neraca harian cabang yang meliputi aset baik pinjaman maupun pihak ketiga termasuk kualitasnya. Lalu di sini melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasaran baik kepada calon nasabah maupun nasabah yang sudah ada. Nah, lalu melakukan monitoring pelaksanaan pelaporan-pelaporan Bank Indonesia, Inter, dan pihak lain. Lalu di sini melakukan pembinaan kepada kepala bagian, kepala unit, staf yang ada pada cabang yang dibawahinya. Lalu memberikan keputusan-keputusan operasional atas permasalahan yang ada sepanjang masih dalam batas kewenangan kepala cabang. Lalu menghadiri atau menandatangani perjanjian-perjanjian di hadapan notaris atau instansi yang berkaitan. Di sini ada tugas pokok bulanan dan triwulanan pimpinan cabang. Yang pertama, memonitor pelaksanaan laporan bulan ke Bank Indonesia maupun kantor pusat yang dilakukan bagian atau unit terkait. Lalu melakukan usulan-usulan kepada kantor pusat, divisi maupun direksi dari permasalahan yang ada di cabang yang memerlukan keputusan direksi atau divisi yang terkait. Lalu melakukan review atau evaluasi realisasi terhadap anggaran tahunan berjalan dan sekaligus mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Lalu melakukan dan menyesuaikan informasi kepada bagian atau unit atas kebijakan yang dilakukan oleh kantor pusat. Lalu di sini ada tugas pokok tahunan dari pimpinan cabang. Yang pertama, menyusun dan mereview rencana kerja dan anggaran tahunan kantor cabang sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai langkah-langkah tersebut. Lalu melakukan atau mereview rencana kerja dan anggaran tahunan kantor cabang sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai langkah-langkah tersebut. Nah,
Lalu di sini mengusulkan atau memberikan usulan atas evaluasi performance eversial. Lalu di sini mempertanggungjawabkan perkembangan atau perubahan seluruh aset cabang, cabang pembantu, dan kantor cabang kas kepada kantor pusat. Lalu mempertanggungjawabkan perkembangan serta kualitas perkreditan cabang kepada kantor pusat. Di sini ada tugas pokok manajer kredit dan pemasaran. Yang pertama, merumuskan dan merencanakan target market dan sasaran perkreditan sesuai dengan kemampuan internal dengan tetap memperhatikan kondisi pasar. Lalu bertanggung jawab atas penyusun program kerja dan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. Lalu di sini memformalisir prosedur persetujuan kredit yang efektif dan efisien, namun tetap mempertimbangkan faktor-faktor keamanan dan risiko kredit tersebut. Lalu di sini melakukan review dari portofolio perkreditan dan garansi yang ada. Nah, lalu merumuskan dan merencanakan target atau sasaran funding dan pelayanan dari atau kepada deposan atau nasabah. Lalu di sini memasarkan semua produk bank dan realisasi pendapatan dari bunga dan free base income. Lalu menjaga citra dan mutu pelayanan bank kepada nasabah agar nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bank tersebut. Lalu di sini ada kepala unit kredit retail yang bertanggung jawab kepada manajemen kredit dan pemasaran. Nah, membawahi account officer, service assistant. Nah, fungsi dari kepala unit kredit retail ini bertanggung jawab atas unit kredit retail dan rangka pelaksanaan tugas-tugas dan kebijakan kredit retail untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan dengan meminimalkan resiko serta memasarkan produk-produk bank. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Sari. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviani dengan NPM 2010178. Account Officer merupakan seorang yang bertugas untuk mengelola pembukuan keuangan suatu perusahaan. Account Officer sendiri tidak bekerja di bidang keuangan, tetapi bekerja dengan para profesional seperti pemegang pembukuan untuk memastikan finansial perusahaan dicatat dengan akurat. Account Officer merupakan suatu lembaga yang berada pada naungan lembaga keuangan khususnya pada bidang kredit. Nah, bidang kredit dan juga pemasaran yang mana bertanggung jawab kepada kepala cabang utama, kemudian kepala departemen kredit korporasi pusat, juga membawahi servis asisten. Nah, fungsinya adalah kredit dan pemasaran memiliki fungsi yaitu melaksanakan kebijakan kredit, korporasi dan juga bertanggung jawab untuk mencapai pengkreditan yang sehat dan menguntungkan. Nah, kemudian account officer membawahi kepala servis asisten kredit dan pemasaran. Bidang kredit dan pemasaran bertanggung jawab kepada account officer, yang mana fungsinya untuk membantu account officer pada bidang kredit dan pemasaran, bertugas untuk melayani dan juga mengarahkan nasabah atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pengkreditan dana pihak ketiga dan menunjang kelancaran pekerjaan account officer. Selanjutnya ada kepala unit kredit konsumen. Pada bidang kredit dan pemasaran bertanggung jawab kepada manajer kredit dan juga pemasaran, membawahi Assistant Account Officer, Service Assistant. Nah, fungsinya bertanggung jawab atas unit kredit customer dalam melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan kredit customer untuk mencapai pengkreditan yang sehat dan menguntungkan dengan meminimalkan risiko serta memasarkan produk-produk bank. Nah, kemudian ada Account Officer Credit Retail, bidang kredit dan pemasaran yang bertanggung jawab kepada manajer kredit pemasaran dan membawahi servis asisten, yaitu fungsinya berfungsi melaksanakan kebijakan kredit retail dan bertanggung jawab untuk mencapai pengkreditan yang sehat dan menguntungkan dengan meminimalkan risiko serta memasarkan produk-produk bank. Selanjutnya, Account Officer Kredit Konsumen, bidang kredit dan pemasaran bertanggung jawab kepada kredit dan pemasaran yang membawahi servis asisten, berfungsi melaksanakan kebijakan kredit konsumen dan bertanggung jawab untuk mencapai pengkreditan yang serta memasarkan produk-produk bank. Nah, selanjutnya ada staff funding atau funding officer, yang mana merupakan suatu profesi yang bertugas dalam bidang-bidang pendanaan atau pembiayaan perusahaan. Profesi tersebut dapat bekerja secara individu maupun dalam tim tergantung dari masing-masing perusahaannya. Nah, staff funding ini bekerja pada bidang kredit dan pemasaran, yang mana bertanggung jawab kepada marketing kredit dan juga pemasaran, membawahi service assistant. Fungsinya
bertanggung jawab untuk memasarkan produk-produk dana pihak ketiga kepada nasabah atau calon debitur seperti tabungan dan juga deposito. Selanjutnya ada manajer operasional. Manajer operasional merupakan suatu posisi atau jabatan pada sebuah perusahaan yang mana bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengelola potensi risiko agar bisa ditekan dan tidak terjadi. Nah, tugas manajer operasional cukup luas cakupannya karena bertanggung jawab terhadap kegiatan manajerial, produktivitas, hingga melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan kebijakan di perusahaan. Selanjutnya, segmen operasional macam-macam posisi di bank dan tugasnya yang ada pada segmen ini yaitu harus mendukung sisi bisnis bank dan menjalankan proses transaksi nasabah supaya berjalan lancar dan sesuai aturan atau sistem yang ada. Nah, manajer operasional bertanggung jawab kepada kepala cabang utama yang mana membawahi yang pertama, unit administrasi kredit, yang kedua, unit internal control unit, yang ketiga, unit akuntansi dan pelaporan, yang keempat, unit SDM dan umum. Nah, fungsinya adalah untuk mengarahkan, membina, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari pada bidang operasional dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, tugas-tugas pokok dari manajer operasional sendiri yaitu membuat program kerja dan anggaran bidang operasi cabang, kemudian mensupervisi dan mengkoordinasikan kegiatan operasional cabang, meneliti dan memberikan persetujuan atas dokumen atau warkat, maupun satu laporan-laporan yang berkaitan dengan kegiatan operasi sesuai wewenang limitasi yang diberikan. Nah, mengelola berbagai dokumen atau warkat maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan kegiatan operasi sesuai wewenang limitasi yang diberikan. Kemudian juga mengelola berbagai dokumen atau warkat sebagai data penunjang administratif. Kemudian melakukan upaya cross-selling produk-produk bank. Kemudian mendatangkan spesimen di Bank Indonesia, rekening koran bank-bank lain dan pajak. Kemudian melakukan built-in control dalam pelaksanaan transaksi serta menjamin aset-aset bank disimpan dan dilindungi dengan aman dan juga baik. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kualitas atau skill subordinate. Unit administrasi kredit, bidang operasional yang mana bertanggung jawab kepada manajemen operasi membawahi staf unit administrasi kredit. Fungsinya sebagai survivors unit administrasi kredit yang bertanggung jawab terhadap kepastian serta kebenaran pelaksanaan dalam mengadministrasikan di segala transaksi yang berkaitan dengan pinjaman mulai saat ini diberikannya pinjaman sampai dengan dilakukan pelunasan pinjaman, serta pembuatan laporan pengkreditan baik intern maupun ekstern Bank Indonesia yang dilakukan oleh staf pelaksanaan unit administrasi kredit. Selanjutnya ada staf unit administrasi kredit. Administrasi kredit memiliki tugas untuk memeriksa seluruh kelengkapan dokumen, memverifikasi, dan melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen yang digunakan sebagai syarat pembuatan kredit, yang mana staf unit administrasi kredit berada pada bidang operasional yang bertanggung jawab kepada kepala unit administrasi kredit. Fungsinya adalah pelaksanaan unit administrasi kredit bertanggung jawab melaksanakan dan juga mengadministrasikan segala transaksi yang berkaitan dengan pemberian pinjaman mulai saat diberikannya pinjaman sampai dengan dilakukannya pelunasan pinjaman. Berikut pembuatan laporan pengkreditan baik intern maupun ekstern yang ada pada Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Nugraha. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Tiara, yaitu customer service. Tugas customer service di bank adalah memberikan sosialisasi pada nasabah atau calon nasabah, mulai dari keperluan, pembukaan rekening, deposito, asuransi, sampai ke masalah yang dihadapi oleh nasabah. Terus teller melayani nasabah dalam bertransaksi di bank. Tugasnya di dalam konter yang bertanggung jawab memberikan pelayanan transaksi nasabah, baik itu penyimpanan atau pembayaran. Back office, pengecekan transaksi. Tugasnya melakukan pengecekan yang memastikan transaksi yang dilakukan oleh teller sudah benar dan sesuai. Terus general affair atau bagian umum. General affair di bank bertugas untuk melakukan maintenance terhadap aset bank mulai dari bangunan, fisik ATM, satpam, cleaning service, serta kartu nama. Admin kredit, mengelola data nasabah kredit. Seorang admin kredit bertugas membuat surat menginventarisir data nasabah sampai merapikan data jaminan nasabah. Terus security atau petugas keamanan bank yang bertugas bertanggung jawab atas keamanan yang ada di bank. Lanjut, unit internal control unit.
Audit dan internal kontrol. Audit dan internal kontrol, khususnya bidang pemeriksaan kredit, memiliki fungsi yang utama, yaitu sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kegiatan seluruh transaksi atau kegiatan bank serta mengungkapkan agar sesuai dengan ketentuan kebijakan bank serta sistem dan prosedur yang berlaku. Tugas-tugas pokok unit internal control unit. 1. Harian, yang tugasnya memeriksa neraca laba rugi harian. 2. Bulanan, tugasnya sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan dari kantor pusat. 3. Insidentil, tugasnya memeriksa dadakan dan on the spot, mereview hasil pemeriksaan, konfirmasi surat tugas pemeriksaan dengan kantor pusat, konfirmasi RHP yang telah disetujui oleh kepala divisi untuk audit. Lanjut, audit dan internal kontrol membawahi 1. Audit inter. Bidang audit komersial membawahi A. Unit pemeriksaan kredit, B. Unit pemeriksaan non-kredit. Fungsinya, divisi audit inter berfungsi melakukan pengawasan atas kewajaran seluruh transaksi atau kegiatan bank khususnya kredit dan treasure. 2. Staf audit, bertanggung jawab kepada direktur utama. Membawahi A. Departemen audit komersial, B. Departemen audit operasi. Fungsinya bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kegiatan seluruh transaksi atau kegiatan bank serta mengupayakan agar sesuai dengan ketentuan dengan kebijaksanaan bank serta sistem dan prosedur yang berlaku. Dan yang ketiga, audit komersial, bidang pemeriksaan kredit, bertanggung jawab kepada Kepala Departemen Audit Komersial. Fungsinya, divisi audit inter berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kewajaran seluruh transaksi atau kegiatan bank khususnya di bidang kredit. Audit dan internal kontrol membawahi bidang pemeriksaan non-kredit, bertanggung jawab kepada audit komersial, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kewajaran seluruh transaksi atau kegiatan bank khususnya di bidang treasure dan funding service. Lanjut, audit dan internal kontrol membawahi credit investigator atau investigasi kredit. Fungsinya bertanggung jawab membantu kegiatan marketing yang meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data serta memberikan laporan yang akan digunakan untuk kepentingan analisa resiko dan perspektif penilaian atas suatu objek jaminan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Pujang Kemanharasa dengan NRP 2040101779 akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kepala Unit Akuntansi dan Pelaporan Bidang Operasional, di mana bidang ini bertanggung jawab kepada manajer operasi dan membawahi staf akuntansi dan pelaporan. Kemudian, bagian ini berfungsi sebagai supervisi unit akuntansi dan pelaporan yang bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan segala pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, baik intern atau di dalam maupun ekstern atau di luar, serta penanganan pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi, begitu. Kemudian, dari staf unit akuntansi dan pelaporan bidang operasional ini memiliki beberapa tugas ya, yang terbagi ke dalam tugas harian, tugas bulanan, triwulan, serta tahunan. Kita bahas tugas harian terlebih dahulu. Yang pertama itu bertanggung jawab dan melakukan monitoring terhadap proses startup secara percabang dan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, dapat bertanggung jawab dan melakukan monitoring terhadap akurasi laporan harian. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab dan memastikan proses closing secara percabang berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu bertanggung jawab dan melakukan monitoring terhadap semua aktivitas yang berkaitan dengan teknologi, baik hardware komunikasi maupun software dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada tugas bulanan, yaitu ada satu tugas bulanan yang penting, yaitu melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab atas laporan bulanan baik intern maupun ekstern yang dimana melibatkan Bank Indonesia dengan tepat waktu. Kemudian tugas triwulan. Kemudian yang dimaksud tugas triwulan ini adalah laporan triwulan adalah laporan yang menggambarkan akses informasi publik, performa, dan perkembangan layanan informasi publik, dan juga merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program sedang berlangsung, yang biasanya dilakukan selama 3 bulan sekali, begitu.
Kemudian tugas dari unit akuntansi dan pelaporan bidang operasional ini dalam triwulan yaitu melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab atas laporan triwulan. Dan selanjutnya ada tugas tahunan, yaitu menyiapkan dan membuat anggaran bersama tim yang telah dibentuk, begitu. Kemudian di sini ada koordinator SDM, sumber daya manusia dan umum, di mana di sini ada bidang operasional yang bertanggung jawab kepada manajemen operasi dan membawahi staf sumber daya manusia dan umum, pramubakti, pengemudi, dan satpam. Di mana bagian ini berfungsi sebagai supervise unit SDM dan umum yang bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan dan mengadministrasikan segala transaksi yang berkaitan serta koordinasi atas terselenggaranya penerimaan, penerus pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasian harga dan inventaris bank, kelancaran logistik, serta kegiatan pelayanan umum, melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia, dan yang terakhir, umum, serta melakukan kegiatan kesekretariatan. Kemudian tugas pokok koordinator sumber daya manusia ini terbagi menjadi 4 tugas. Yang pertama itu tugas harian, tugas bulanan, tahunan, serta tugas insidentil ya. Di mana tugas harian ini ada 2 tugas pokok, yaitu melakukan pemeriksaan dan monitoring absensi karyawan dari asli pencatatan yang dilakukan staf dan dilakukan checking kembali. Kemudian yang kedua yaitu melakukan fungsi checking atas limitasi atau catatan transaksi yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu tugas bulanan, di mana tugas dari koordinator SDM ini yaitu memeriksa bulanan atas laporan sumber daya manusia dan umum akan dikirim ke kantor pusat. Yang kedua yaitu evaluasi perkembangan tugas-tugas kantoran, melakukan evaluasi harga-harga officer supplies. Kemudian yang ketiga itu ada tugas tahunan, di mana mereka sebagai koordinator SDM yaitu memastikan perpanjangan kontrak dan kerjasama dengan pihak luar yang telah dilakukan sesuai kesepakatan dan bagaimana jatuh temponya begitu. Yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap subkoordinator, yaitu subkoordinator itu adalah staf yang ada di bawahnya begitu. Kemudian ada monitoring pelaksanaan perpanjangan kontrak kerja seluruh karyawan dan hasilnya diteruskan ke kantor pusat. Dan yang terakhir, mengkoordinasi pengawasan anggaran dari sumber daya manusia dan umum, yaitu amortisasi dan biaya, dan atas pengajuan unit-unit lain. Jadi perlu kita ketahui bahwa amortisasi adalah teknik yang digunakan untuk menurunkan book value, pinjaman atau aset tidak berwujud ya. Itu yang dinamakan dengan amortisasi. Selanjutnya di sini ada tugas pokok koordinator SDM di insidentil ya, di bagian insidentil. Di mana ada 3 tugas pokok yaitu melakukan koordinasi dengan subordinat atas tugas satpam, pengemudi, staf SDM dan umum setelah dilakukan sesuai fungsi, tugas, tanggung jawab masing-masing staf. Yang kedua, yaitu melakukan pemenuhan atas permintaan personal, di mana melalui koordinasi bagian terkait, yakni melibatkan cabang dan cabang pembantu dengan persetujuan manajemen atau kantor pusat, rekomendasi, mutasi atau rotasi, dan penugasan sementara itu. Kemudian yang terakhir ada fungsi atau tugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak kepolisian untuk izin kerja misalnya, atau pihak dari ketenagakerjaan di bagian pemerintah begitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada staf sumber daya manusia, di mana di sini di bidang operasional yang memiliki fungsi sebagai aparat sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan, kepegawaian, penataan usaha untuk mendukung kelancaran tugas operasional bank begitu. Kemudian di staf SDM ini juga memiliki beberapa tugas, ada tugas harian, mingguan, serta bulanan. Di mana tugas harian di sini terbagi menjadi 3 tugas. Yang pertama melakukan monitoring dalam pengadministrasian absensi karyawan. Yang kedua yaitu menerima pengajuan lembur dan restitusi pengobatan karyawan atau karyawati yang telah disetujui manajemen. Ketiga, melakukan pengadministrasian dan updating personal file.
Kemudian di sini ada tugas mingguan, ada satu tugas mingguan yang saya bacakan adalah mengadministrasikan dan pembukuan biaya pengobatan kepada karyawan dan karyawati yang mengajukannya, begitu. Kemudian di sini ada 3 tugas bulanan. Yang pertama itu melakukan pendataan rekening karyawan pada instansi terkait dan pihak ketiga lainnya yang sesuai dengan perjanjian kerjasama, begitu. Yang kedua itu membuat laporan propsheet dalam titipan PPh pasal 21. Kemudian di sini yaitu menjalankan kewajiban sumber daya manusia, begitu ya. Dan terakhir di sini ada divisi legal atau staf legal, di mana di sini berada di bidang kredit dan pemasaran yang bertanggung jawab kepada kepala kredit support yang berfungsi atau memiliki tugas yaitu bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa dan memberikan opini yuridis atas bidang perkreditan dan bidang operasional. Nah, mungkin itu adalah sedikit materi atau sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.